Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa di jenjang sekolah dasar. Untuk mendapatkan kemampuan tersebut, siswa diberikan pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu tujuan diberikannya pembelajaran keterampilan berbahasa adalah sebagai bekal anak untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, dapat menghargai berbagai karya sastra, dan menghargai bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Pembelajaran keterampilan berbahasa di sekolah dasar agar mereka memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik dan benar, memiliki kemampuan yang dapat menunjang dalam berkomunikasi, dapat menghargai hasil karya sastra bangsa Indonesia, dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara memperluas wawasan mereka. Agar semua tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia tersebut dapat tercapai, tentunya harus ada kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan juga sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Tujuan umum pembelajaran bahasa dan sastra yang tercantum pada kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, peserta didik memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual secara kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, peserta didik memiliki kemampuan menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang keenam, peserta didik mampu menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Teori pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, teori behaviorisme. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindakan balas atau respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Perilaku berbahasa yang efektif merupakan hasil respon tertentu yang dikuatkan, kemudian respon itu akan menjadi kebiasaan. Yang kedua, teori nativisme. Istilah nativisme dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Chomsky mengatakan bahwa eksistensi bakat bermanfaat untuk menjelaskan rahasia penguasaan bahasa pertama anak dalam waktu singkat karena adanya LAD. LAD itu terdiri atas 4 bakat bahasa, yaitu kemampuan untuk membedakan bunyi bahasa dengan bunyi-bunyi yang lain, kemampuan mengorganisasikan peristiwa bahasa ke dalam variasi yang beragam, pengetahuan adanya sistem bahasa tertentu yang mungkin dan sistem yang lain yang tidak mungkin, kemampuan untuk mengevaluasi sistem perkembangan bahasa yang membentuk sistem yang mungkin dengan cara yang paling sederhana dari data kebahasaan yang diperoleh. Yang ketiga, teori kognitivisme. Menurut teori ini, perkembangan bahasa harus berlandaskan pada atau diturunkan dari perkembangan dan perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi manusia. Dengan demikian, urutan-urutan perkembangan kognisi seseorang akan menentukan urutan-urutan perkembangan bahasa di dirinya. Pendekatan kognitif dalam belajar bahasa lebih menekankan pemahaman, proses mental, atau pengaturan dalam pemerolehan dan memandang anak sebagai seseorang yang berperan aktif dalam proses belajar bahasa. Yang keempat, teori konstruktivisme. Dasar pemikiran dari teori ini
yakni yang pertama, suatu peristiwa realitas, tidak hadir dengan sendirinya secara objektif, tetapi diketahui atau dipahami melalui pengalaman. Kedua, kenyataan atau realitas, dipahami melalui kategori-kategori bahasa secara situasional yang tumbuh dari interaksi sosial di dalam suatu kelompok sosial pada saat dan tempat tertentu. Ketiga, bagaimana suatu realitas dapat dipahami ditentukan oleh konveksi-konveksi komunikasi yang dilakukan pada saat itu. Dan yang keempat, pemahaman terhadap realitas yang tersusun secara sosial membentuk banyak aspek penting lain dari kehidupan. Ini berarti bahwa di saat kita berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, pada prinsipnya bagaimana kita memahami realitas hidup. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Prinsip konstekstual. Pembelajaran konstekstual adalah konsep belajar pada saat guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Konstekstual adalah pembelajaran yang dilakukan secara konteks, baik dalam konteks linguistik maupun dalam konteks non-linguistik. Contextual Teaching and Learning atau CTL disebut pendekatan konstekstual karena konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. 2. Prinsip integratif. Bahasa adalah suatu sistem. Bahasa adalah suatu sistem, berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Subsistem bahasa adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Keempat sistem ini tidak dapat berdiri sendiri. Dapat diartikan bahwa pada saat kita menggunakan bahasa, tidak hanya menggunakan salah satu unsur tersebut. Sebagai contoh, pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata. Kata disusun menjadi kalimat. Kalimat yang diucapkan menggunakan intonasi yang tepat. Berkaitan dengan ini, secara tidak sadar, kita telah memadukan unsur fonologi, lafal, intonasi, morfologi kata, sintaksis kalimat, dan semantik makna kalimat. 3. Prinsip fungsional. Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan kurikulum 2004 adalah agar peserta didik dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia yang fungsional, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Sebaliknya, guru harus sebagai penerima informasi. Jadi, pembelajaran harus berdasarkan multisumber. 4. Prinsip apresiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apresiasi berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Jika dilihat dari artinya, prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lain seperti keterampilan berbahasa, di antaranya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Problematika pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 sekolah dasar. Setelah kelompok kami berdiskusi mengenai problematika pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kelas 3, kami menemukan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik yang berada di Sekolah Dasar Negeri Selawu 02, Kabupaten Jember. Permasalahan ini kami kutip dari artikel yang berjudul Kesulitan Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Selawu 02 Kabupaten Jember.
Di dalam artikel tersebut terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dari data awal yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap guru kelas dan observasi di antaranya, yaitu kesulitan membaca, memiliki tulisan yang sulit dibaca oleh orang lain, dan sulitnya memahami penjelasan yang diberikan oleh gurunya. Dari hal tersebut mengakibatkan siswa tidak mampu menguasai materi bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya tugas yang tidak dikerjakan. Ketika diberikan pertanyaan, susah dalam menjawabnya dan hasil belajar yang rendah. Kesulitan tersebut tentunya terjadi atas beberapa faktor, baik dari dalam diri siswa sendiri ataupun berasal dari lingkungan siswa yang tidak mendukung dalam memenuhi perkembangan belajarnya, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu juga terdapat permasalahan, yaitu pada saat materi pelajaran bahasa Indonesia yang dijelaskan dengan metode ceramah. Siswa dengan sengaja tidak memperhatikan penjelasan dari gurunya. Setiap kali siswa diberikan suatu peringatan untuk memperhatikan, siswa hanya menuruti dalam beberapa saat. Selanjutnya, siswa tersebut akan kembali melakukan hal yang sama untuk tidak memperhatikan gurunya. Adapun solusi yang dapat kelompok kami berikan terkait dengan problematika pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 3 sekolah dasar yang telah kami temukan, yaitu yang pertama, untuk mengatasi kesulitan membaca, maka guru dapat menggunakan metode ataupun strategi pembelajaran yang menarik agar siswa dapat bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Strategi yang dapat digunakan dalam mengembangkan kemampuan membaca pada siswa adalah dengan menggunakan pendekatan pengalaman berbahasa, di mana strategi ini dilaksanakan dengan memberikan beragam aktivitas yang memperhatikan perkembangan kemampuan membaca yang dimiliki oleh siswa. Dengan cara menciptakan suasana bermain pada anak-anak, dapat pula dilakukan dengan menggunakan media atau alat permainan, baik media berupa gambar maupun media yang lainnya. Yang kedua, untuk mengatasi kesulitan pada anak yang memiliki tulisan yang sulit dibaca, yaitu guru dapat membiasakan siswa untuk menulis di buku tegak bersambung agar bentuk huruf stabil, memberikan bimbingan setiap jam pelajaran terakhir, dan dapat pula dengan memberikan pelatihan berupa pemberian tugas rumah untuk menyalin teks yang ada di buku paket. Dengan demikian, maka siswa semakin sering berlatih untuk menulis dan diharapkan dapat menambah kemampuan siswa dalam menulis, sehingga lama-kelamaan tulisan siswa tersebut dapat dibaca. Dan yang ketiga, untuk mengatasi sulitnya siswa dalam memahami penjelasan yang diberikan oleh guru, yaitu guru dalam membawakan metode pembelajaran harus bervariasi dan harus semenarik mungkin, sehingga perhatian siswa hanya terfokuskan kepada guru pada saat guru menjelaskan materi pelajaran. Baiklah, jika tadi kita telah membahas problematika pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di kelas 3, lalu juga sudah membahas tentang solusi apa sih yang akan digunakan jika kita mengalami problematika tersebut saat kita mengajar kelak menjadi seorang guru. Di sini saya akan membahas media apa sih yang akan digunakan, dan setelah kami berdiskusi berkelompok, kami akan menggunakan media pembelajaran dengan buku bergambar seperti ini. Jika problematikanya itu berada pada penulisan di mana seorang siswa atau peserta didik itu masih sulit untuk menulis atau tulisannya itu masih kurang bagus, bisa menggunakan media seperti ini. Di mana pada media ini yaitu buku di mana ada gambar. Di sini kami mengambil gambar bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya. Di bawahnya ini ada tulisan di mana dia tuh terputus-putus, di mana dengan media ini siswa itu dapat terlatih dengan menulisnya berulang kali, bisa menggunakan pensil lalu dihapus dan ditulis lagi hingga mereka itu benar-benar bisa menulis dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah mereka bisa menulis dengan tulisan yang terputus-putus, mereka juga bisa melengkapi kata-kata di sini. Misal sapi. Sapi di sini berarti ada yang kurang hurufnya, di mana huruf A dan huruf I. Nah, di situ mereka juga bisa meningkatkan cara penulisan mereka dengan menulisnya di kolom seperti ini.
Selanjutnya pada problematika saat mereka sulit untuk membaca, di mana di sini kami juga sudah membuat medianya berbentuk gambar dan ada tulisannya. Dan tulisan ini terpisah-pisah seperti pepaya. Di sini ada 3 suku kata yaitu pe, pa, dan ya. Setelah kami berdiskusi lagi, kami sangat-sangat yakin bahwa media seperti ini itu sangat cocok, di mana peserta didik itu sangat bisa melatih, di mana tangannya yang awalnya kaku dalam menulis bisa menjadi luwes dalam menulis berulang-ulang kali mengikuti kata-kata terputus ini gitu.